eh, makin memanas ya. Dan bahkan kemudian ada spekulasi sesungguhnya yang diincar itu bukan lagi Hasto tapi Ibu Megawati. Walaupun ini sudah dibantah oleh KPK, tapi kok yang menarik ini sekarang bukan lagi hanya ajudannya Hasto, tapi sampai pengacaranya Hasto pun digeledah rumahnya oleh penyidik KPK yang namanya AKBP Rosa yang kemarin diminta ditantang Ibu Mega kalau berani ngadep aku, ngadep gue gitu. Iya, pada akhirnya kita lihat politik itu sebagai akumulasi dari dendam. Hmm. Tetapi dendam itu bukan dendam personal sebetulnya, dendam antara geng, antara kelompok itu. Itu yang dulu diterangkan oleh Carl Smith misalnya bahwa Hmm, hmm. semua hal yang bersifat politis selalu ada dalam ketegangan dendam, tapi bukan personal. Kalau personal itu Pak Jokowi dan Ibu Mega baik-baik aja tuh. Tetapi kita mesti lihat itu dendam dari kekuasaan Jokowi dan kekuasaan Megawati yang juga sedang bertumbuh sekarang kan. Ya. Nah itu yang mesti kita analisis secara perlahan-lahan. Karena apapun yang sedang terjadi hari ini seolah-olah Mega ditarget. Memang Mega ditarget. Yang ditarget adalah PDIP itu. Kalau Mega ya nggak ada problem apa-apa karena Mega ketua partai dan ketua partai itu punya kekuasaan bahkan untuk masih mau melawan Jokowi. Dan Jokowi adalah personal yang masih punya ambisi untuk mempertahankan dinastinya ke masa depan, maka terjadilah dendam-dendam itu. Jadi tetap Harun Masiku, Hasto itu bagian parsial aja dari Hmm. pertentangan antara geng Jokowi dan geng Megawati. Gampangnya begitu. Kalau kita sebutkan, karena kita nggak bisa sebut personal ini. Dari awal ini juga bukan soal personal, soal persaingan blok kekuasaan dengan blok kekuasaan. Kalau Ibu Mega keterpilihannya atau penguasaannya di parlemen itu cuma 10-15% diabaikan oleh Jokowi. Tetapi jelas Ibu Mega itu punya potensi untuk mengacak-ngacak politik Jokowi di parlemen, kira-kira begitu. Jadi Hmm. Jokowi balas dendam dengan memakai sisa-sisa persenjataannya, walaupun persenjataannya sebetulnya ya tinggal banyak peluru kosong gitu kan. Itu Mega gampang untuk nantangin. Coba KPK berani, itu artinya sinyal pada Jokowi, lu jangan macam-macam, gue juga tahu Hmm. banyak tentang lo, kira-kira begitu. Ya, ya, ya. Ini tapi seru ya memang kalau kita lihat kemarin-kemarin kasus Harun Masiku itu memang waktu diuber-uber kemarin itu target antaranya pasti Hasto pada waktu itu ya Bung Rocky. Tapi kita tahu bahwa KPK pada waktu itu tidak berdaya karena bagaimanapun Pak Jokowi masih bagian dari PDIP. Nah sekarang ketika ada konfliknya dengan Pak Jokowi dengan Ibu Mega, saya kira ini para penyidik di KPK ini memanfaatkan situasi begitu ya, mumpung soal sekarang ini lagi ada konflik, yang mereka masuk. Tapi bisa jadi ada titipan juga yang Anda sebut tadi. Faktornya sekarang ditarget Ibu Megawati bukan lagi Hasto. Gitu. Tapi buat saya itu nggak mungkin itu. Megawati itu terlalu kuat. Dia ada Ya, dalam sejarah itu. Jadi kalau terjadi, bahkan kalau seandainya Mega mau dikriminalkan, itu sejarah yang akan membela dia tuh. Karena ya, ya, ya. apapun dibandingkan dengan Jokowi, moral Megawati itu di atas, jauh di atas Jokowi. Mega Ya, nggak pernah punya dinasti tuh. Yang dia lakukan adalah anaknya didik di partai politik dari awal tuh. Bung Karno mendidik Megawati tuh, Megawati mendidik Puan dan seterusnya. Jadi ini bukan dinasti, ini adalah pendidikan di dalam keluarga. Dibandingkan misalnya dengan Jokowi, tiba-tiba ada dinasti di situ. Lain kalau Jokowi dari awal mendidik putra-putranya itu untuk jadi politisi, nah boleh kita sebut sebagai oke, itu adalah kedinastian dalam politik. Jadi Mega memakai prinsip dinasti di dalam pengertian Canadian clan, kan ya, itu ya, intinya kan. ya, Ini ya. memang keluarga politik kok. Ya, Jokowi kan bukan keluarga politisi, itu tiba-tiba menjadi politik tapi tidak punya kurikulum, maka mulai cawe-cawe menitipkan anaknya di sini mengatur undang-undang, regulasi segala macam kan, konstitusi bahkan dipermainkan. Jadi saya tetap melihat ini persaingan dua blok. Tadi saya pakai Carl Smith karena dia pemikir Jerman yang mampu melihat bahwa klan versus klan itu, blok versus blok itu yang disebut persaingan bahkan di tingkat teologi politik tuh. Jadi ada semacam keyakinan bahwa alam semesta akan saling membela tuh. Nah, pembelaan Megawati itu didasarkan pada kedudukan dia yang punya jejak historis yang panjang. Itu Ya. lain dengan Jokowi. Jadi Jokowi pasti kalah lah ngadepin Mega tuh. Hmm. Rakyat pun yang bahkan ingin melihat kasus ini sekedar Harun Masiku, mulai melihat bahwa kasus ini adalah upaya Jokowi untuk membatalkan PDIP, ya, untuk membubarkan PDIP. Itu nggak Hmm. mungkin. PDIP itu berakar dalam sejarah. Sebenarnya Jokowi hanya berakar di dalam Pilpres dua kali periode yang kemudian gagal mensejahterakan bangsa. Ya. Hebat hari ini. Oke, ada dua hal yang saya ingin highlight dari pernyataan Anda tadi. Pertama soal klan ya, klan Soekarno ya. Kalau Megawati itu disebutkan Soekarno. Saya kira ini kita
bisa sejajarkan dengan klan Nehru yang melahirkan Mahatma Gandhi dan anak-anaknya begitu, klan Nah, Kennedy itu. dan sebagainya. Saya kira gitu ya, Bung Rocky ya. Nah, itu tepatnya supaya Pak Jokowi ngerti bahwa klan di dalam politik Asia itu adalah hal yang biasa. Karena apa? Karena ada sejarah perjuangan kemerdekaan. Ini Hmm. bukan Asian value seperti yang dibilang oleh beberapa pengamat dungu. Ini adalah soal hal yang berbasis pada sejarah tuh. Hmm. Jadi Megawati tetap dia adalah klan politik tuh. Demikian juga Nehru di India tuh. Tetapi Jokowi itu bukan klan politik, bahkan Asian value-nya di mana? Wong dia datang tiba-tiba di ojok-ojok udah jadi pemimpin dan di backup dengan segala macam fasilitas yang di luar kendali dia kan. Dan dia dikendalikan oleh dua hal, modal dan ambisi dia sendiri kan. Itu Hmm. bukan klan, jadi nggak ada Asian value di dalam politik dinasti Jokowi itu. Nah, ini menarik kita mumpung ngomongin ini ya soal sejarah. Kan kemudian lahir istilah yang disebut dengan perang saudara, begitu ya, Bung Rocky. Dan kalau dalam pepayangan pun perang Baratayuda itu kan perang antar saudara juga ya, perang saudara juga. Dan biasanya selalu memang kalau perang saudara itu jauh lebih 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 dahsyat ketimbang perang dengan musuh yang berbeda, begitu. Iya, kalau perang saudara itu bukan perang ideologi, itu Mhm. perang visi itu, vision itu. Vision itu lebih dalam daripada ideologi. Ideologi itu bisa diulas secara akademis, tapi vision ini yang menyebabkan ketegangan itu terus menerus. Jadi perang saudara itu terjadi karena perbedaan visi aja kan. Nah, visi itu seringkali mau di boykot, tidak mungkin di boykot karena visi itu adalah psikologi manusia tuh. Jadi psikologi Jokowi terganggu karena Megawati masih punya kemampuan untuk bertahan. Kan dia berpikir ketika Gibran udah jadi wakil presiden, ya Megawati akan tenggelam. Enggak, karena visi manusia Indonesia itu tetap pada Mega. Tuh apapun perbedaan pendapat dengan Mega dengan Jokowi itu tetap orang lihat Mega itu pernah bertahan dalam politik Indonesia, pernah di disingkirkan oleh Soeharto, bertahan bertahun-tahun bahkan dalam partainya sendiri. Jadi kematangan Mega itu juga kematangan dari kultur politik kita kan. Nah, visi itu yang kemudian membentuk politik Mega sebagai orang yang kadang-kadang dianggap Bu Mega ini yang bandel keras kepala, Bu Mega ini seolah-olah angkus segala macam. Ya dia ngerti itu, karena itu bagi dia itu ya enteng aja berpolitik tuh. Kenapa? Karena visi dia itu adalah visi historis. Sementara visi Jokowi itu visi bisnis doang. Bedanya begitu kan. Bahkan politik bagi Jokowi bisnis kok dibisniskan aja anak-anaknya tuh. Jadi kita mau lihat itu juga dengan ketajaman akademis tuh. Sekali lagi kita pakai kesempatan ini untuk menerangkan pada mereka yang seolah-olah menganggap Mega sama Jokowi itu satu standar. Di lain standarnya Mega itu adalah perjuangan menentang otoritarisme. Sementara Jokowi tidak punya pengalaman dalam menentang itu. Jadi visi Mega itu terbentuk secara historis, visi Jokowi terbentuk secara bisnis. Nah, itu yang jadi headline kita hari ini. Oke, tapi ya bukankah gitu ya, bukankah Pak Jokowi ini sebenarnya dia sedang berusaha membuat sejarah tentang dinastinya sendiri gitu. Jadi mungkin saja dia bermimpi suatu saat dia akan dikenang sama seperti Bung Karno begitu. Ada klan Bung Karno, ada klannya Jokowi. Iya, Bung Karno lahir di era ketika ada gejolak persaingan Timur Barat tuh. Mhm. Nah, itu artinya dunia Timur dan dunia Barat itu dipahami benar oleh Soekarno. Dia mainkan itu. Nah, Jokowi ya timbul di dalam era yang sama, itu persaingan Jawa Timur dan Jawa Barat doang, bukan dunia Barat dan dunia Timur. Itu Ya, beda jauh kelasnya ya. itu. Bahkan Hmm. mungkin Jakarta Timur sama Jakarta Barat kan. Kemampuan Hmm. Jokowi dalam politik itu setara dengan kemampuan mengolah Jakarta Barat dan Jakarta Timur untuk kemenangan Kaisang. Nah, Soekarno itu blok barat dan blok timur itu dia manfaatkan, karena itu dia tiba pada kesimpulan bahwa kita mesti dapat keuntungan dari barat dan jangan dijajah oleh barat, tapi timur juga mesti ikut cara berpikir Soekarno. Karena itu Soekarno bikin jembatan Asia Afrika itu antara benua Asia dan benua Afrika tuh. Nah, Hmm. Jokowi bikin jembatan apa? Ya jembatan dari Kali Angke pergi ke PIK 2 itu, yang Ya. kemudian dijatakan sebagai kawasan industri Eh, strategis presiden, yang diacak-acak akhirnya oleh saudara kita, saudara Said Didu, yang ya, ya. memperlihatkan bahwa itu mah tipuan semua tuh itu. Jadi terpaksa begini kita bongkar-bongkar banyak ya. PSN namanya Bung Rocky. Apa? Apa Apa namanya? Proyek strategis nasional. proyek? Strategis Iya nasional. itu. Ya.
Iya, Ya. proyek strategis nasional itu untuk mengambil semua pantai yang punya nelayan di sepanjang Pantura itu, karena itu proyeknya Jokowi itu. Jadi Iya, memang iya. dia cuma ingin menaklukkan Jawa Barat, bukan ingin menaklukkan ideologi Barat. Jadi saya kira ini nanti akan dicatat dalam sejarah juga bahwa pernah ada suatu masa di era seorang presiden yang bernama Jokowi, ada perusahaan swasta yang diberi kewenangan diberi status menjadi proyek strategis nasional. Gitu saya Nah kira itu. itu yang Itu saya sebut monumen tadi baru itu, itu. monumen baru Bung Rocky. Ya, itu contoh bagaimana visi Ibu Mega adalah historis, panjang dari sejarah kemerdekaan dan ingin menyeberangkan Indonesia menjadi kekuatan baru di Asia. Sementara visi Jokowi itu visi bisnis doang itu, dan visi bisnisnya pun cuma ada di PIK itu tuh, yang disebut sebagai PSN. Ya. Oke, tapi kalau kita membayangkan, bukankah tetap apapun ya bentuknya, Jokowi itu juga bagian dari sejarah gitu. Jadi artinya sebenarnya Jokowi sekarang juga Ya, sedang membuat sejarah sejarah. kedunguan politik kita. Gitu. Tetap kita akan hitung bahwa Jokowi itu ada peran di dalam sejarah, 2 kali dapat, dan sekarang 2 putranya itu diajukan, itu aja perannya. Orang Hmm. tidak akan ingat value pada Jokowi, lain pada Ibu Megawati itu. Ada value yang dia tinggalkan, pada Prabowo bahkan ada value dia tinggalkan sebagai patriot bangsa, walaupun ada masalah-masalah dengan Orde Baru, tetapi bahkan Prabowo itu dia membangun dinastinya itu, keluarganya itu secara perlahan-lahan, sehingga dia bisa hijrah dari wilayah militer ke wilayah sipil. Sekarang Pak Prabowo bersaing di wilayah sipil dengan peralatan sipil tuh. Nah Jokowi itu di luar pakem itu. Jokowi tiba-tiba muncul dari gorong-gorong lalu memimpin Indonesia. Itu kan yang diolok-olok tuh. Hmm. Jokowi tiba-tiba tidak tahu bahwa APBN itu adalah batas ambisi dia. Tetapi terus dia pakai itu sebagai kekuatan untuk menghalangi Megawati kan. Hmm. Karena dianggap bahwa oke, Pak Prabowo udah ada di belakang dia, maka Pak Prabowo kalau jadi presiden akan ada di dalam kendali Jokowi untuk menghalangi Megawati di parlemen. Ya lain, kimia Jokowi dengan Prabowo lain dengan kimia Prabowo dengan Megawati. Dua-duanya ada dalam keadaan perjuangan historis kan. Hmm. Prabowo berjuang secara historis untuk membentuk partai politik. Karena dia tahu bahwa hanya dengan cara itu dia bisa kembali pada kekuasaan tuh. Hmm. Sementara Megawati sudah ada di dalam persaingan itu, bahkan bersaing dengan mantan mertuanya Pak Prabowo kan. Tapi Hmm. bagi mereka berdua itu adalah tugas negara, tugas bangsa. Jadi lebih mungkin nanti Prabowo dan Megawati bersekutu untuk menahan ambisi politik Jokowi. Dan itu saya kira akan terjadi nanti. Jadi Pak Ya. Jokowi itu harus tahu diri, dia nggak punya akses pada sejarah Indonesia. Hmm. Prabowo punya, Megawati punya, kira-kira begitu. Ya, Ini ya, ya. bukan kita lagi maksudkan supaya Prabowo bersekutu dengan Mega lagi, tapi itu akan terjadi secara historis. Di Oktober nanti pasti Pak Prabowo akan butuh Megawati untuk mengamankan kekuasaannya di parlemen. Dia nggak butuh lagi tokoh lain. Nah, Megawati juga tahu bahwa Prabowo pasti akan tergantung pada dia. Karena sistem kita adalah kontrol parlemen itu dikuasai oleh PDIP, itu aja. Sementara Jokowi apa? Ya udah benahi, cari kardus untuk balik ke Solo. Itu aja sebetulnya pesan yang supaya kita lebih lantang dan lebih jujur lah mengatakan Pak Prabowo Anda Pak Jokowi Anda udah selesai. Mending benar-benahin aja tuh. Biarkan Gibran itu tumbuh, dan kalau masih bisa tumbuh, biarkan Kaisang itu bersaing kalau masih bisa bersaing tuh. Nggak usah pakai cara-cara untuk menghalangi Golkar, untuk menghalangi Nasdem, untuk menghalangi PKS. Itu kita tahu lah semua di belakang itu. Ya, 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 ya. Oke. Jadi kalau gitu sebenarnya saya bisa menyimpulkan, Bung Rocky, kalau kemarin-kemarin kan PSI menggaung-gaungkan Jokowinomics gitu ya, Bung Rocky. Saya kira ini ada yang disebut sebagai Jokowi value, tapi dengan konotasi yang berbeda gitu. Istilah Jokowinomics itu artinya ada satu model economics yang dibangun oleh Jokowi. Apa modelnya? Yang ngutang, itu nama Jokowinomics. Ya, ya, ya. Apa? Rusak lingkungan. Lain dengan Reaganomics yang berupaya untuk menerangkan bahwa kapasitas ekonomi dunia bisa dia kendalikan dengan sifat-sifat politik moneter. Itu yang kita sebut ideologi libertarian yang dijunjung oleh Reagan. Kan istilah Reaganomics itu yang seolah-olah bahwa akan ada Jokowinomics. Sementara pada waktu Ronald Reagan ada Thatcherism di Inggris itu, dua-duanya
konservatif, bahkan neokonservatif itu. Nah di Jokowi apa idenya tentang nomics ini nih? Bahkan Pak Harto nggak mau disebut Soeharto nomics, Habibie nomics juga pernah diucapkan, nggak ada, SBY nomics nggak ada tuh. Jadi tiba-tiba ada Jokowi nomics. Ini cuma orang dungu yang nggak ngerti sejarah ideologi ekonomi yang mau kasih predikat Jokowi nomics. Jadi ini PS ini sebetulnya anak-anak kecil yang nggak tahu sejarah, nggak tahu metodologi, apalagi tahu filsafat, tapi mau mengeluh-elukan Jokowi itu. Sementara Jokowi senang dengan istilah-istilah itu, hal yang dia nggak ngerti, yang mungkin konokonomik gitu, kira-kira itu lebih baik buat Pak Jokowi. Nah, kalau Jokowi's value ada loh, Bung Rocky. Ada, itu berbohong. Itu kan berbohong juga adalah value tuh. Jadi sebetulnya Pak Jokowi meminta masyarakat untuk masih mau mendukung dia, karena itu dia pamer terus pencitraan. Kemarin dia ada di Makassar itu, lalu seluruh bandara tuh macet gitu. Jadi sebetulnya kita mau lihat bagaimana Jokowi ingin beredar terus di Indonesia. Untuk apa? Bukan untuk dia, tapi untuk memastikan bahwa politik masih dia kendalikan tuh. Tapi apa yang mau dia kendalikan? Kalau Gibran cuma wakil presiden yang sebentar lagi mungkin dianggap oleh Pak Prabowo yaitu sebagai simbol doang tuh. Apa yang dia mau kendalikan? Kalau Kaisang itu mau diusung kemana-mana, tetapi kapasitasnya memang nggak bisa diperlihatkan, karena tidak dididik dari awal tentang metode politik, tidak dididik dengan value. Semua cerita tentang Kaisang itu ada buah-bualan dari orang-orang PSI yang sebetulnya dari awal kita tahu nih PSI. Kenapa saya mesti beri negativity pada PSI? Saya yang pertama kali membrief mereka itu tentang ideologi solidaritas itu, tentang apa artinya bunga mawar, apa artinya sosialisme Eropa yang hendak mereka ucapkan, apa artinya problem generasi. Tanya sama Grace itu, siapa yang brief mereka itu di CSIS waktu itu. Ya, saya membantu mereka dari awal dengan maksud Anda jadi mandiri dong. Ternyata jadi kacung doang, kacung dari kekuasaan, kacung dari oligarki, kacung dari kapital. Itu intinya. Jadi bagi mereka yang mengerti tentang politik itu tahu bahwa PSI ini sebetulnya dirancang dengan cara yang gagal, dirancang sejak awal untuk gagal. Karena ideologinya itu ditempelkan pada bank-bank swasta yang membiayai mereka, tuh, konglomerat di belakang mereka. Yes, oke. Baik, Bung Rocky, ya. Kita nolkan semuanya, ya. Ya, saya memberi kuliah secara politik ekonomi dan semua ini adalah metodologi.